Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Miftahul Ahyar yang membahas terkait masalah sejarah Hadramaut, ya, dari mulai abad ke-5, ke-6 dan di awal ke-7. Jadi beliau di situ banyak hal menceritakan tentang sejarah Hadramaut ini, ya. Beliau mengatakan bahwa di situ waktu itu, ya, di Hadramaut ini mulai dari abad ke-5, 6 dan di awal ke-7 itu masyarakat di situ, daerah tersebut itu lagi dilanda suatu situasi sehingga penduduknya itu berpindah-pindah. Jadi waktu itu sejarahnya itu tidak ada, artinya sejarahnya itu tidak dicatat, tidak ditulis dengan baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau sekarang ini kalau ada orang-orang yang menantang meminta kitab sezaman, ya, di abad tersebut, abad ke-5, 6 dan di awal ke-7, itu orang tersebut apakah tidak tahu ataupun bodoh. Pokoknya intinya seperti itu, ya. Banyak hal yang disampaikan dalam video tersebut oleh Kiai Miftahul Ahyar tentang menceritakan dan memberikan penjelasan tentang sejarah Hadramaut mulai dari abad ke-5, 6 dan di awal ke-7. Nah, setelah saya simak-simak video tersebut, saya amati, saya teliti, saya dengar, saya pantau arahnya kemana. Ternyata video tersebut itu ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Walaupun dalam video tersebut, ya, Kiai Miftahul Ahyar tidak menyebutkan nama Kiai Imad dalam video tersebut, tapi inti video tersebut isinya arahnya itu ditujukan kepada Kiai Imad. Bahkan sampai-sampai ada keluar kata-kata Wahabi dalam video tersebut, ya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa, sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7, ya. Hadramaut ini kan asal-usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya. Ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi ini kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya, ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ,
mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Loh, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh, ini adzan ya, saking semangatnya lali, insyaallah. La ilaha illallah. Jadi beberapa abad Hadramaut itu memang kehilangan sejarah, karena melalui penelitian para ulama-ulama, penduduknya waktu itu ya memang penduduk yang banyak yang minal ya nomaden, yang sering pindah-pindah, yang ada di pinggir-pinggir kota, yang kurang peduli dengan sejarah, dan memang tidak ada, yang munculnya baru itu ya memang tidak ada kitabnya. Tapi kan tidak ada satu kitab pun yang membatalkan atau menafikan, tidak ada. Hanya ada yang menyebut anaknya hanya 3 ini, atau anaknya 3. Jumlah-jumlah seperti ini bukan jumlah yang tidak bisa ditambah atau dikurangi ya. Bukan faedah hasar yang mutlak. Ini saya harus ngomong gini, nanti kan muncul nanti yang nolak-nolak ini, nanti yang apa, muncul nanti yang ya pokoknya goblok-goblokan lah. Saya biasa saja, dan ini bukan atas nama saya sebagai Rais Am, atas nama Miftahul Akhyar ya. Kasihan nanti PB-nya, nanti ada yang mau geruduk PBNU katanya, piro jumlahnya wakmu apa geruduk PBNU, macam-macam lah ya. Itulah orang-orang ya, karena itu anak-anak kita semua ya, kita sebenarnya kita ini sayang ya. Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar dalam video tersebut. Karena video ini terlalu panjang, saya rinci saja ya ke pokok pembahasannya. Jadi dalam video tersebut Kiai Miftahul Akhyar menceritakan, membahas tentang sejarah Hadramaut mulai dari abad ke-5, abad ke-6 dan di awal ke-7. Jadi waktu itu di Hadramaut, kata Kiai Miftahul Akhyar, penduduk di sana, masyarakat di sana itu lagi dilanda suatu situasi sehingga penduduknya itu berpindah-pindah. Jadi waktu itu di abad tersebut, abad ke-5, 6 dan di awal ke-7 ya, itu sejarah tidak ada, artinya tidak dicatat dengan baik sejarahnya. Jadi intinya seperti itu yang dibahas oleh Kiai Miftahul Akhyar. Ini saya rinci saja ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau sekarang ada orang yang menantang-nantang meminta kitab sezaman di abad tersebut, abad ke-5, ke-6 ya kan, di awal ke-7 ya, apakah orang tersebut itu tidak tahu atau bodoh? Apakah orang tersebut itu pintar atau bodoh? Kan seperti itu ya inti pembahasannya yang saya tangkap ya, walaupun di situ ada beberapa hal dan banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar dalam video tersebut, sampai-sampai ada kata-kata Wahabi dalam video tersebut ya. Kemudian setelah saya teliti, saya amati ya, video tersebut ternyata ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa saya mengatakan demikian? Jelas sekali Kiai Imad dalam mengisbat nasab itu meminta kitab sezaman ya. Dalam mengisbat nasab Kiai Imad meminta sumber sezaman, mulai dari abad ke-5 sampai di awal ke-9 ya, ataupun di abad ke-9, dari abad ke-5 sampai ke abad ke-9 ya. Kiai Imad meminta kitab sezaman untuk mengisbat nasab. Kemudian Kiai Miftahul Akhyar mengatakan bahwasanya di abad ke-5, abad ke-6 ya, itu sejarahnya tidak ada, artinya tidak dicatat dengan baik, kata Kiai Miftahul Akhyar. Dan Kiai Imad kenapa meminta sumber sezaman ataupun kitab sezaman dalam mengisbat nasab? Karena saya pernah menonton sebuah video dari Kiai Ali Badri ya, masih ada videonya di channel saya. Kiai Imad meminta kitab sezaman dalam mengisbat nasab ya, karena dulu Rabithah Alawiyah,
pernah mempersulit nasab keturunan Wali Songo ke bawah. Diminta kitab sezaman dan saksi waktu itu. Ini cerita Kiai Ali Badri, ya. Kemudian Kiai Imad, kata Kiai Ali Badri, ya, beliau itu meniru menyontek apa yang pernah diminta oleh Rabithah Alawiyah. Karena dulu Rabithah Alawiyah mempersulit nasab keturunan Wali Songo ke bawah itu meminta kitab sezaman ataupun saksi. Makanya hari ini Kiai Imad meniru dan menyontek apa yang pernah dilakukan oleh Rabithah Alawiyah. Kitab sezaman itu dalam mengisbat suatu nasab itu penting, ya, karena kita harus mencari tahu kejadian-kejadian di masa lalu, ya, sejauh mana kebenarannya, sejauh mana kisahnya. Karena ilmu nasab itu berkaitan dengan ilmu sejarah. Ketika kita membahas sejarah, dari mana kita ambil sumbernya kalau bukan dari sumber sezaman. Dan kemudian setelah saya nonton video Kiai Miftahul Ahyar ini, tidak sedikit pun yang membawa referensi, yang membawa dalil yang bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Misalnya Kiai Imad meneliti nasab para habaib ini, ya, itu wajar. Beliau punya referensi kuat, kitabnya jelas, bukan berdasarkan pemikiran beliau, bukan berdasarkan fitnah. Jadi kalau Kiai Imad itu membuat penelitian terhadap nasab para habaib, nasab Ba'alwi ini, jangan dikiring opini, jangan di-framing seolah-olah beliau itu Wahabi, jangan seperti itu. Ya, beliau membuka diri, tesisnya itu untuk dipatahkan dengan ilmiah, dengan argumentasi, ya. Dan sampai hari ini saya melihat belum ada orang yang mematahkan tesis beliau itu dengan argumentasi, dengan ilmiah. Bahkan dari ulama-ulama nasab, saya lihat sampai detik ini belum bermunculan. Apakah ulama-ulama nasab itu membenarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau justru sebaliknya meruntuhkan, ya. Karena ini tesis ilmiah, ya, ini khasanah ilmu, ya. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf saya berbicara agak keras sedikit karena saya geram dan saya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan mendukung Kiai Imad, tapi tesisnya yang saya dukung selama tesisnya benar. Dan sejauh ini masih benar saya lihat, ya. Artinya bukan berdasarkan fitnah ataupun berdasarkan pemikiran beliau, tidak, ya. Sekali lagi, beliau punya kitabnya jelas, referensinya kuat. Kalau ada yang ingin mematahkan, ya, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan dengan argumentasi, dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Keturunan baginda Nabi itu yang lahir dari masa ke masa itu dicatat semua. Kalau memang Ba'alwi ini sebagai Sadatul Ashraf, sebagai keturunan baginda Nabi, tidak mungkin ada keterputusan riwayat. Dan saya lagi menunggu ini, ulama-ulama nasab ini, ahli-ahli nasab ini, bagaimana respon dari ulama-ulama nasab ini terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, meruntuhkan atau membenarkan, dipatahkan atau didukung, begitu, ya. Salam hormat saya, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.